narasinya apa, day to day information ke masyarakat yang sehingga kemudian media seperti TV One dapat feeding informasi yang tepat guna, tepat sasaran, menggambarkan kebencanaan Sumatera. Dalam bayangan saya seperti itu, gitu. Baik, Mas Adam, ini kan berarti catatan yang penting agar tidak ada tumpang tindih komunikasi dan juga koordinasi di lapangan, Mas Adam. Iya, terkait dengan tadi saya menjawab terkait dengan komunikasi tadi, memang kemarin juga sudah ada namanya rapat koordinasi untuk crisis center ini. Artinya memang sekarang kita sudah untuk apalagi persiapan ini ya, pemulihan rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini. Nah, ini kan butuh kefokusan yang betul-betul. Makanya kemarin Pak Presiden juga akan ada satgas atau badan terkait dengan proses percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Nah, tapi di sisi lain terkait dengan komunikasinya itu ada ya secara komunikasi kelembagaan pemerintah, ada tadi yang disebutkan, ada KSP, ada kemudian Badan Komunikasi Pemerintah, ada dari Kementerian Dalam Negeri juga, BNPB juga. Nah, ini memang yang paling utama adalah one gate data. Jadi one gate data ini terkomunikasi setiap hari. Pak Presiden menerima laporan dari semua kementerian yang memang tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan menjadi wisata bencana. Jadi semua kementerian lembaga itu melaporkan apa yang sudah dilakukan di Aceh, di Sumut dan juga di Sumatera Barat. Baik, Pak Hadianto, apakah masyarakat juga membutuhkan informasi tersebut? Karena sebelum-sebelumnya seperti itu, satu pintu dan setiap malam itu masyarakat diinformasikan perkembangan apa saja yang dilakukan. Ditahan dulu Pak Haryanto, kita masih harus jeda sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon baliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Ada kembali bersama kami, Pak Haryanto. Tadi kita sudah sempat berbincang dan juga saya sempat menanyakan kepada Anda, masyarakat butuh informasi apalagi mereka yang sanak saudaranya merupakan korban dari bencana ini. Lantas apakah langkah-langkah yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah ini sedianya langsung dilaksanakan pada saat ini? Ya, jadi seperti saya mau ambil yang disampaikan Prof ya, tadi Prof mengatakan harus ada ICS-nya, Incident Command System-nya yang nanti akan di-share kepada seluruh masyarakat pentahelik. Saya menyebutnya pentahelik ya. Tapi yang terpenting di sini bahwa apa yang disampaikan beliau itu yang tadi kita sampaikan, adanya National Disaster Dashboard. Karena di situ ada unsur C4ISR, yaitu Command Control, Communication, Computing, and Intelligence. Sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung. Dan ketika kita bicara pentahelik, kan kita mau masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya transisi pemulihan. Nah, transisi pemulihan itu dari sisi yang tadi kita sampaikan, ada kekuatan. Apa itu? Apakah pohon-pohon yang tumbang itu bukan kekuatan? Itu sampaikan kepada masyarakat akademisi. Di situ ada ahli-ahli termasuk arsitek. Bagaimana arsitek memanfaatkan pohon-pohon itu yang besar dan jumlahnya ribuan meter kubik, mungkin jutaan meter kubik, dibuatkan huntara atau huntap. Ya, hunian sementara atau hunian tetap. Menurut saya hunian sementara kalau dari kayu-kayu itu akan menjadi hunian tetap, sehingga mengurangi kos. Saya menghimbau hari ini, kalau boleh, para arsitektur, ayo manfaatkan itu kayu-kayu. Jadikan itu rumah budaya. Budaya Sumatera, budaya Aceh, budaya Tapanuli. Dan akhirnya kita menjadikan sebuah rebuild yang betul-betul memiliki strategi. Apa itu yang disebut strategi? Kita selalu berbicara kolaborasi. Padahal sebelum kolaborasi ada konsolidasi. Sebelum konsolidasi ada continuity. Sebelum ada continuity
ada yang disebutnya komunikasi dan koordinasi, baru Anda bisa berbicara kolaborasi. Maka dari itu, kesempatan hari ini, mari masyarakat akademisi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, dan paling saya harapkan hari ini adalah turunkan tim medis semua dari universitas yang terdekat, dan turunkan para arsitek-arsitek yang berbasis kepada ketahanan bencana dari sebuah PRB itu, pengurangan resiko bencana itu. Itu sangat penting, dan saya yakin masyarakat akan merasa bangga ya memiliki rumah budaya akhirnya. Kira-kira itu. Baik, Prof. Gun-Gun, komunikasi dan koordinasi. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia saat ini mampu menangani bencana. Menurut Anda, gaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala negara ini seperti apa? Ya, ini kan menunjukkan confident ya. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa proses penanganan bencana ini bisa berdiri di atas kaki sendiri, kan begitu. Message-nya menurut saya clear untuk itu. Yang persoalan adalah, kalau saya boleh saran, ya tidak kemudian masuk pada perbandingan 3 provinsi dan 38 provinsi gitu. Saya paham bahwa ini konteksnya menjawab soal apakah bencana di Sumatera ini perlu dikategorikan sebagai bencana nasional atau tidak. Tetapi ini situasi yang serba sensitif ini sama seperti misalnya jangan membandingkan satu nyawa dengan beberapa nyawa, gitu maksud saya. Jangan membandingkan antara lokus di satu tempat bencana dengan keseluruhan Indonesia. Ini kalau boleh saran dalam konteks penanganan komunikasi publik. Tapi saya salut dan apresiasi pernyataan Presiden pada saat menyatakan bahwa misalnya dengan tegas kan, jangan berfoto, ya kan, seperti wisata bencana, itu diksi yang kuat. Diksi yang kuat. Kita harus apresiasi itu. Pesannya juga jelas. Ya, tapi kemudian juga harus rentang kontrol itu terjadi gitu. Jangan sampai nanti menteri-menteri melakukan hal itu juga dibiarkan. Nah, selain itu pernyataan yang patut diapresiasi adalah confident bahwa bisa menyelesaikan penanganan bencana ini dengan penanganan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan asing. Tapi, sekali lagi, yang namanya nalar kritis itu kan harus selalu ada skeptisme. Nah, kalau misalnya berdiri di atas kaki sendiri, ya buktikan bahwa penanganan dari hulu ke hilir dalam konteks disaster management tadi yang disebut oleh beliau, itu kemudian konsisten persisten dijalani oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian gini, momentum ini adalah momentum juga pembuktian Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya kepala negara loh, kepala pemerintahan. Dalam konteks penanganan satu kebencanaan yang ada pada awal tahun era pemerintahan kekuasaan Pak Prabowo. Nanti ini akan jadi memori kolektif. Apakah kemudian Pak Presiden berada di garda terdepan dan kemudian mengontrol seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penanganan bencana Sumatera ini. Gitu. Ya, baik. Tidak hanya Presiden yang mengontrol, tapi juga masyarakat, Mas Adam, yang nanti akan terus mengawasi bagaimana kinerja pemerintah dan juga janji-janji yang sudah diberikan kepada pemerintah dalam penanganan korban bencana di Sumatera. Terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Mas Adam sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi. Pemirsa, harapan ribuan korban bencana untuk bisa membangun kembali rumah setelah hancur disapu banjir bandang mendapat jawaban tegas yang melegakan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah bergerakkan segenap jajaran untuk mengebut pembangunan hunian tetap maupun sementara bagi korban bencana Sumatera. Selengkapnya dalam Ulas Utas, tekad Prabowo ganti rumah korban bencana. Kehilangan nyawa anggota keluarga secara mendadak dan menyaksikan rumah hancur terkubur lumpur.
menjadi pilu tak terkira yang dirasakan ribuan warga korban selamat dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka kini hanya bisa mengadu dan menaruh harapan besar pada uluran bantuan para dermawan dan tentu saja pemerintah. Habis rumah Pak, nggak ada lagi nih, kami semua habis. Mana ibu rumahnya? Ini. Yang ini? Iya semua ini saudara-saudara. Sabar Bu ya, nanti kita coba perbaiki lagi Bu ya. Iya, ya, Pak. ya, Terus ya. ya, Baik Pak, Bu ya, ya. sehat-sehat Bu ya. Gimana Pak? Rumahnya di mana? Yang cek apa Ya. Yang ini? Yang belah sana Pak, yang tengah ada. Ini Pak, kiri Pak. Oh, tinggal pintu aja. Iya, tinggal pintu gitu. Di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling buruk, paling parah. Bisa dilihat sekitar kita memang bisa dikatakan habis rumah-rumah warga, hancur dan tentu tidak bisa lagi ditinggali. Sehingga masyarakat hari ini berada di sejumlah titik pengungsian. Ini tentunya merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Jeritan yang sama juga diungkapkan seorang warga yang mewakili para korban bencana di Takengon, Aceh Tengah, yang kini tak memiliki rumah tinggal. Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak, ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan ya, Pak. Asa itu langsung mendapat jawaban yang melegakan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemerintah siap mengganti rumah untuk para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. Ya, kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Prabowo juga telah merencanakan akan segera membentuk badan atau satuan tugas untuk mempercepat langkah pemerintah memulihkan wilayah terdampak bencana. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Ada angin segar yang diembuskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Di depan Presiden Prabowo disebutkan bahwa sebanyak 2.600 unit rumah siap dibangun untuk korban bencana Sumatera pada bulan ini dengan biaya non-APBN. Kami sudah koordinasi ke beberapa daerah. Sudah tadi kemarin sore, mohon maaf saya laporkan sama Bapak 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam tak ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini segera untuk bisa di ini. Mohon aja Pak kalau boleh arahan sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun. Karena bencana kemanusiaan, jadi menurut saya memang ini yang sangat dibutuhkan adalah bahwa para donatur juga harus terus berupaya mencarikan sumber-sumber pendanaan lain juga dari ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para donatur juga ya harus bahu-membahu untuk mendorong masyarakat juga segera menempati rumah yang dijanjikan, karena memang membangunnya itu juga lama Mbak. Umumnya kan butuh waktu ini kan 3 bulan, 4 bulan sampai setengah tahun juga ya. Kalau ini bahkan 1 tahun, pengalaman di tempat lain sampai 1 tahun Mbak, gitu baru bisa selesai.
Menurut data terakhir yang dihimpun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, total kerusakan rumah di 3 provinsi mencapai 139.485 unit rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, berat, serta hanyut. Provinsi Aceh mengalami kerusakan terbanyak, yakni lebih dari 100.000 unit rumah. Jumlah rumah yang hanyut juga terbesar, yaitu 41.000 lebih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan anggaran untuk 2 kategori hunian. Ada beberapa catatan penting bagi BNPB dalam membangun rumah untuk korban bencana Sumatera. Jadi ada 2 tipe pembangunan kembali hunian masyarakat. Yang pertama itu adalah relokasi. Relokasi ini kita benar-benar memindahkan hidup dan penghidupan, ya. Tidak hanya orangnya, tetapi juga fasum-fasos mata pencarian dan transportasi nantinya akan dibangunkan di tempat yang baru. Nah, yang kedua itu ada pembangunan rumah in situ di tempat yang lama. Nah, untuk pembangunan tempat yang in situ ini, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insentifnya rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Tetapi ada satu konsep utama yang perlu nanti kita dan akan kita sosialisasikan, buat satu lingkungan yang lebih baik dengan apakah itu mitigasi yang sifatnya struktural maupun non-struktural, apakah dengan dukungan vegetasi dan lain-lain, supaya bencana yang terjadi saat ini tidak kita urus lagi tahun depan atau tahun 5 tahun lagi bencana yang sama di masa depan. Kami juga merekomendasikan untuk didesain penataan ruang baru berbasis bencana dengan memperhatikan kejadian bencana saat ini karena terjadi perubahan landscape dari wilayah yang terkena bencana. Dan juga kaitan dengan rekonstruksi, BRIN juga merekomendasikan untuk membuat perencanaan rekonstruksi berdasarkan data satelit resolusi tinggi yang sudah kami siapkan. Kami juga telah mengidentifikasi bangunan, jalan, dan infrastruktur dampak lainnya tentu dalam rangka rekonstruksi. Tentu kami terus berkoordinasi dengan BNPB. Target membangun rumah sementara maupun tetap tentu saja juga harus beriringan dengan pembangunan infrastruktur lainnya yang juga porak-poranda. Semua harus pulih secara bersama dan merata. Jangan sampai ada ketimpangan di daerah terdampak bencana. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kasus dugaan siswi kelas 6 sekolah dasar yang diduga membunuh ibu kandungnya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Satreskrim Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kasus dugaan siswi kelas 6 sekolah dasar yang diduga membunuh ibu kandungnya. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Prarekonstruksi digelar secara tertutup di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dalam prarekonstruksi, polisi turut menghadirkan seluruh penghuni rumah yang pada saat kejadian berada di lokasi. Sebanyak 43 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi kedua yang dihadiri oleh terduga pelaku dan keluarga. Prarekonstruksi juga turut dihadiri dan disaksikan oleh instansi lain diantaranya petugas dari Dinas PPA Sumatera Utara, KPAI, dan psikolog. Proses prarekonstruksi ini, pemirsa, dilakukan guna melengkapi penyelidikan penyidik agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Sementara hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka terhadap terduga pelaku pembunuhan. Ya, kita akan langsung berbarui informasi berkaitan dengan hal ini, pemirsa, dan juga menggali informasi lebih dalam bersama dengan Komisioner KPAI yang sudah tersambung bersama kami. Ada Budiah Puspitarini. Selamat malam, Budiah. Selamat malam, Mbak. Baik, Budiah, KPAI terlibat langsung dalam prarekonstruksi yang telah digelar oleh pihak kepolisian. Apa catatan dari KPAI sejauh ini?
Ya, yang pertama kami turut prihatin ya atas kejadian ini di mana anak saat ini masih di dalam pengawasan dan masih menjadi saksi anak berkonflik dengan hukum. Nah, yang kedua, kami sejak awal sudah berkoordinasi dengan Polresta Medan bahwa kita mengingat dalam anak pelindungan khusus ya, di dalam kasus ini memang kembali ke pasal 59A Undang-Undang Pelindungan Anak, di mana bahwa proses itu harus cepat ya, termasuk proses hukum, kemudian pendampingan psikologis pada anak karena memang masih anak di bawah umur. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan dari pekerja sosial dan terakhir juga pelindungan hukum karena ini masih anak-anak. Nah, yang ketiga yang perlu kami pahamkan kepada masyarakat bahwa kejadian ini adalah perisida, Mbak, di mana pembunuhan terjadi, orang tua sebagai korban dan anak pelakunya adalah anak. Nah, di dalam kasus perisida ini memang banyak faktor ya, di antaranya adalah satu faktor emosional anak, kemudian yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga adalah faktor kurangnya dukungan sosial anak, dan yang ketiga yang keempat adalah faktor pengasuhan bermasalah. Nah, di dalam kasus ini sejak dari awal kami minta didampingi oleh psikolog ya, agar anak juga nanti diketahui bagaimana kondisi kejiwaannya. Kemudian yang selanjutnya kami minta bahwa meskipun anak saat ini sudah dipisahkan dengan keluarga, tetapi bahwa hak-haknya anak juga tetap diperhatikan. Itu termasuk juga di proses hukum nanti gitu ya. Karena melihat satu anak masih di bawah umur, kan memang proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa ya Mbak ya. Karena ada undang-undang sistem peradilan pidana anak ya. Dan di dalam kasus ini anak ini masih di bawah 13 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini kan yang diproses setelah usia 13 tahun ya. Maka kami memang masih mencari bagaimana nanti ya, termasuk hasil dari pendampingan psikolog ya, ataupun juga APSIFOR ini, Asosiasi Psikolog Forensik yang dilibatkan juga, begitu Mbak. Baik, Bu Diah, barangkali pihak KPAI juga sempat berkomunikasi langsung dengan anak yang saat ini bermasalah dengan hukum ini. Seperti apa kemudian responnya secara psikologis dan juga bagaimana hubungan anak tersebut dengan keluarganya, Bu Diah? Ya, KPAI bersama KPAD Labuhan Batu Utara ya Mbak ya. Jadi yang mendampingi langsung anak ini adalah KPAD Labuhan Batu Utara yang posisinya sekarang ada di sana juga. Nah, anak ini secara tidak langsung kami juga berkomunikasi. Anak ini ceria Mbak, biasa saja. Jadi kami pernah menangani kasus MAS ya, yang di Jakarta Selatan, di mana MAS ini juga kasusnya perisida membunuh bapak dan nenek ya. Ya hampir sama, anaknya ceria, anaknya biasa seperti layaknya anak-anak yang lain begitu. Kemudian saat ini juga baik pemenuhan hak gizi, kemudian istirahat dan lain sebagainya juga cukup. Kami memantau itu, Mbak. Baik, lantas hubungan anak tersebut dan juga keluarganya antara kakak dan juga ayahnya yang saat ini tengah diperiksa dan juga almarhumah ibunya sendiri seperti apa? Sepengetahuan dari KPAI dari hasil pendalaman, Ibu Diah. Iya, kalau hubungan baik ya Mbak ya. Justru anak ini kan sebenarnya membela kakaknya yang mungkin sering ini ibunya ya. Informasi yang kami dapatkan masih seperti itu. Kemudian juga membela ayahnya dan begitulah. Jadi yang kami dapatkan informasi anak ini merasa tidak nyaman dengan perilaku ibunya yang kadang sering marah-marah kepada kakaknya dan ayahnya, terutama kakaknya sih. Begitu. Jadi lebih ke motif utama mungkin dendam atau mungkin sakit hati. Yang lebih tepat sebenarnya kepolisian ya, yang nanti akan menyampaikan berkaitan dengan hasil APSIFOR juga. Gitu. Informasi yang juga perlu kami konfirmasi Bu Diah, ada yang menyebut bahwa memang emosi anak ini timbul karena sang ibu ini juga kerap mengeluarkan sisi temperamentalnya begitu ya. Apakah hal ini benar Bu Diah? Ya, informasi yang kami dapatkan demikian juga Mbak, sama. Baik, lantas dari 3 faktor yang tadi sempat disebutkan oleh pihak KPAI, ada emosional, ekonomi, dan juga dukungan sosial yang kurang baik begitu. Faktor mana yang mendekati dan juga melatar belakangnya adanya kasus dan juga aksi pembunuhan ini, Bu Diah?
mungkin masih emosional ya Mbak ya. Emosional ini karena si anak kan belum bisa meregulasi kondisi emosinya. Ya, mungkin dia semacam protes melihat perilaku ibunya begitu ya, sehingga dia bingung. Saya ingin membela, tetapi saya juga tidak terima dengan kondisi ini. Terus apa yang saya lakukan? Nah, kami juga berharap pihak kepolisian nanti mengembangkan kasus ini. Saya khawatir apakah ini akibat terpapar media sosial begitu juga ya, ataupun game online. Jadi kami berharap ini nanti dikembangkan, tidak hanya terfokus pada ini sudah ada pembunuhan, tetapi ingat kita juga harus mencari tahu latar belakang sesungguhnya ini apa. Kalau misalnya dendam tetapi kan ada faktor pemicu Mbak. Apa mungkin anak ini ke-trigger ada media sosial, ternyata ini bisa dilakukan begini. Karena usia anak ya, motif anak melakukan sebuah perilaku yang mungkin menyimpang, katakanlah ya membunuh atau lain sebagainya, itu kan tidak berdiri sendiri. Pasti ada faktor di belakang itu yang memicu sehingga anak berpikir, saya melakukan ini, saya bisa kok melakukan ini. Nah itu yang seharusnya kita perdalam kembali. Kenapa? Karena agar tidak ada anak-anak yang nanti akan melakukan hal yang sama, gitu Mbak. Baik, mungkin terakhir Ibu Diah, sejauh ini bagaimana Anda melihat penanganan dari pihak kepolisian ya mengenai anak yang memang masih di bawah umur ini, apakah sudah sesuai dan juga rekomendasi yang kemudian diberikan oleh pihak KPAI seperti apa kepada pihak kepolisian? Yang pertama kami berterima kasih ya, Polresta Medan ini cepat dan kami langsung terkonfirmasi langsung dan kami juga koordinasi langsung. Pertama terkait dengan kondisi anak. Ya, memang seharusnya anak ini tidak boleh diamankan ya, atau istilah yang lain dipisahkan, tetapi dibawa ke rumah aman. Hanya persoalannya di Sumatera Utara ini belum ada rumah aman. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, ya bagian rehabilitasi sosial, agar menyiapkan tempat di mana anak ini bisa dititipkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari pihak keluarga belum memungkinkan anak ini dengan keluarganya, tetapi atas sepengetahuan keluarga dan pendampingan dengan psikolog ya, agar nanti bisa sembuh, emosionalnya juga bisa lebih reda. Nah yang kedua, kami juga menyampaikan terkait dengan olah TKP saat itu, di mana awalnya dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di luar jam anak. Dan kami berterima kasih diinformasikan, kami memberikan masukan kalau olah TKP sebaiknya di jam-jam anak ini tidak istirahat gitu ya. Dan kalau bisa seminimalisir mungkin agar anak tidak disut ya, karena khawatirnya nanti data dan pribadi anak, privasi anak itu terganggu. Padahal itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 64 ya, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak diperbolehkan ya data pribadinya tersebar. Harusnya begitu ya, tapi kan masyarakat juga belum paham. Baik, nah terus yang keempat kami memastikan proses hukum ya, karena di dalam kejadian ini usia masih di bawah 13 tahun ya, kemudian nanti nggak mungkin kan tidak diproses hukum begitu ya, tetapi proses hukum seperti apa ya, dengan pendekatan seperti apa yang pas untuk anak ini. Nah kami berkoordinasi masih dalam lingkup itu sampai pada akhirnya kami meminta agar ada APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik Pendampingan Anak ini, agar bisa diketahui secara mendalam apa penyebab dan motif serta pemicunya, gitu Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Ibu Diah Puspitarini, Komisioner dari KPAI. Sehat selalu, Bu Diah. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Polisi menemukan ratusan pohon ganja yang ditanam di dalam rumah. Satres Narkoba Polres Jombang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Mojogapit pada Senin siang. Rumah tersebut diduga kuat menjadi lokasi budidaya tanaman ganja dengan sistem tertutup. Dalam penggerebekan itu, pemirsa, polisi menemukan sebanyak 110 pohon ganja dengan tinggi rata-rata mencapai setengah meter dan ditanam rapi di dalam polybag, serta ditempatkan di sebuah greenhouse tertutup. Selain itu, polisi menemukan sistem pengairan pengaturan suhu serta pencahayaan khusus sehingga aktivitas ilegal ini sulit terdeteksi oleh warga sekitar. Polisi menangkap
dua tersangka dan mengamankan 5,3 kg daun ganja kering yang diduga siap edar. Seluruh barang bukti kemudian diangkut ke Mapolres Jombang menggunakan 2 truk. Konten kreator atau YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap kepolisian. Resbob sebelumnya menjadi buronan setelah video ujaran kebencian bermuatan rasis yang ia lontarkan menjadi viral di media sosial. Resbob diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di sebuah desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Menurut polisi, Resbob sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindari dari kejaran polisi. Ia diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dari Bandara Suta, pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Senin malam, Resbob tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Ia pun langsung dibawa ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Ia terlihat diam saat turun dari mobil dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. YouTuber Resbob disorot setelah diduga menghina suku Sunda dan pendukung Persib Bandung yaitu Viking. Kasus ini berawal dari video live streaming Resbob yang mengendarai mobil. Dalam cuplikan video tersebut, Resbob diduga mengucapkan kalimat bernada penghinaan sehingga menuai kecaman. Pengadilan Agama Kelas 1 Bandung memberikan penjelasan mengenai gugatan cerai yang dikaitkan dengan Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengadilan Agama Bandung menyampaikan ada gugatan pada 10 Desember dengan klasifikasi perkara cerai gugat yang didaftarkan secara e-court dengan inisial AA dan MDK yang disinyalir merupakan Atalia Praratya dan Muhammad Ridwan Kamil. Humas PL Bandung menyampaikan atas perkara tersebut belum mengetahui alasan gugat cerai yang dilakukan penggugat. Namun pengadilan agama telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua belah pihak dan rencananya akan dilakukan mediasi pada 17 Desember 2025. Sudah terregister dengan kode G ya, dengan nomor register 6572. Berarti itu gugatan atas nama AP dan MK. Inisial AA dan MKD. Inisial MAA dan MDK. Sesuai dengan hukum acara itu kan setelah diadakan pemanggilan untuk melaksanakan sidang, kapan sidangnya, ya tahap-tahapannya ya mediasi dulu, ya kan? Mediasi dulu, kemudian bukan sebelum mediasi ya cek identitas dulu. Cek identitas dulu yang dimaksud penggugat inisial ini tuh benarkah ini orangnya, kemudian kuasanya benar ini, kemudian pihak lawannya inisialnya itu apakah benar ini, pengadilan belum tahu. Tapi pengadilan sudah kirim surat ke pihak penggugat maupun tergugat belum, Pak? Sudah untuk pemanggilan. Sudah untuk pemanggilan, tapi itu kewenangan ke majelis hakim. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan bengkel di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Api berhasil dipadamkan setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam. Kobaran api membesar diikuti dengan asap hitam yang tebal. Dengan cepat membakar seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar setelah mendengar beberapa kali suara ledakan dari lokasi bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi diduga kuat korsleting listrik yang memicu percikan api mengenai sejumlah barang yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit setelah menggerakkan
8 unit mobil pemadam kebakaran, serta 35 personil. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Presiden untuk menjenguk korban kecelakaan mobil di SDN 1 Kali Baru Cilincing yang terjadi pekan kemarin. Kehadiran Presiden pun disambut antusias warga untuk melihat langsung sosok Prabowo Subianto. Presiden pun menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga. Usai menyapa warga, Prabowo pun memasuki ruang inap untuk melihat langsung kondisi salah satu korban yang masih dirawat. Presiden memberikan semangat kepada salah satu korban yang masih dirawat agar segera sehat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan berat hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain menunjukkan kekuatan banjir mampu menghembaskan kendaraan besar. 2 truk tangki terlihat berada di posisi paling atas tumpukan. Salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso dan mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan gudang parkir dan bengkel perbaikan untuk truk tangki. Saat air sungai meluap dan menghantam wilayah setempat, truk-truk yang sedang parkir terseret arus. Pasca banjir bandang, ribuan potong kayu gelondongan tampak masih memenuhi areal Masjid Darul Mukhlisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Terlihat dari visual udara, Masjid Darul Mukhlisin berlokasi tidak jauh dari bantaran Sungai Aceh Tamiang. Dampak dari banjir bandang merusak areal masjid meski bangunan utama masjid masih berdiri kokoh. Tumpukan-tumpukan material kayu gelondongan ini belum dapat dievakuasi karena terkendala ketersediaan alat angkut. Sedikitnya 43 sarana ibadah di Aceh Tamiang terdampak dan belum dapat dibersihkan seluruhnya. Hanya masjid di Jalan Lintas Aceh Tamiang yang berhasil dibersihkan oleh petugas gabungan TNI Polri dibantu para relawan. Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan ini terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan berat ini hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain yang menunjukkan kekuatan banjir mampu menghembaskan kendaraan besar. 2 truk tangki terlihat berada di posisi paling atas. Dan salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso serta mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara kembali berperan penting dalam mempercepat pemulihan pasca bencana dengan mengangkut king jembatan yang akan digunakan untuk memperbaiki akses transportasi di Kabupaten Bandar Meriah Aceh. Pesawat C-130J Super Hercules TNI AU lepas landas dari Lanut Suwondo Medan menuju Bandara Rebele.
Pesawat mengangkut 5 unit sling dengan total berat sekitar 6 ton. Peralatan itu akan digunakan untuk memperbaiki jembatan yang mengalami kerusakan sehingga akses transportasi darat kembali dibuka dan mobilitas masyarakat bisa berangsur normal. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington, ya pamit undur diri. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.